Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Perkenalkan, nama saya Nigon Mikael Sudungan Putih, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Yang pertama, kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakannya itu. Yang pertama untuk menyusun proses perancang, yang kedua untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah, yang ketiga dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Siklus tindakan eksekusi evaluasi. 7 langkah tindakan eksekusi. Goal kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusikan tindakan. Evaluasi, mengevaluasikan hasil, interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Yang berikut siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu goal, kejadian yang digunakan oleh pengguna. Kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atau atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikut jarak pemisah eksekusi, yaitu jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna, apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antar muka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara lain antara keinginan pengguna yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang berikut jarak pemisah evaluasi, yaitu jarak pemisah evaluasi adalah tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan suatu sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Yang berikut jarak pemisah eksekusi dan pemisah evaluasi. Jarak pemisah eksekusi. Sistem fisik. Jarak pemisah evaluasi, goal pengguna. Kerangka kerja interaksi, yaitu siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, berfokus pada cara pandangan pengguna tentang interaksi. Yang pertama, komponen utama, terdiri dari sistem S, menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, pengguna P, menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga, masukkan M, menggunakan bahasa masukan. Dan yang keempat, keluarkan K, menggunakan bahasa keluaran. Yang kedua, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama itu artikulasi, atau pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan, atau bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga, penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Kerangka interaksi, penyajian S. Fase evaluasi pada siklus interaksi, yaitu berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dalam bahasa masukan. Yang berikut mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yaitu perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu,
Berikut melihat dunia dan kacamata pengguna. Yang berikut perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Ya, itulah hasil presentasi. Sekian dan terima kasih.